Halo semuanya, selamat malam. Aku izin buka webinarnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Selamat malam. What's up, guys? Malam. Malam. Oke. Zaki, Waalaikumsalam. Pak. Oke. What's up, guys? I hope you all doing great today. Welcome to our webinar yang tentunya super kece, yaitu Roadmap to Get into Cybersecurity Fields Focused on Red Team. Nah, acara ini dipersembahkan oleh Institut Teknologi Tangerang Selatan buat teman-teman yang pengen tahu nih gimana cara masuk ke dunia cybersecurity. Nah, khususnya di bidang red team atau penetration testing. Nah, dan pastinya kita nggak sendirian. Kita bakal belajar langsung dari seorang praktisi keren yang udah lama berkecimpung di dunia red team. Kenalin, udah bergabung bersama kita narasumber kita hari ini, yaitu Kak Aditya Firmanugroho. Halo Kak Adit, gimana kabarnya hari ini? Malam, malam semua, malam Mbak Nabila. Ya, Iya, selamat malam semua. oke, baik ya Kak kabarnya. Sedikit sedikit gak enak sih, cuman baiklah, Oke, siap tapi ya untuk webinar kita malam ini? pasti siap. Oke, pasti siap. Nah, teman-teman, kenalin, ini adalah Kak Aditya Firmanugroho yang merupakan seorang mahasiswa semester 3 Teknologi Informasi di Institut Teknologi Tangerang Selatan. Tapi jangan salah ya, teman-teman, skillnya itu udah level pro ya. Iya nggak sih, Bang Adit? Oke, Kak Adit sendiri udah 4 tahun lebih ya berkecimpung di dunia cybersecurity dan pastinya siap banget untuk sharing ilmunya ke kita semuanya. Oke, sebelum kita mulai, ada beberapa aturan yang akan aku bacain agar webinar kita ini berjalan dengan lancar. Yang pertama, bagi teman-teman untuk diharapkan mic-nya di-mute dulu biar tidak mengganggu sesi materi nanti. Yang kedua, kalau ada pertanyaan bisa langsung drop di kolom chat atau bisa menggunakan fitur raise hand dan nanti akan kita bacain dan akan kita bacain pas sesi Q&A dan pada saat sesi materi berlangsung. Dan yang ketiga, siapin catatan atau bukan notepad biar teman-teman nggak ada ketinggalan nih ilmu-ilmu yang bakal di-share sama Kak Adit. Nah, yang terakhir, santai aja, tetap fokus karena kita bakal ada banyak banget insight berharga. Oke, okay, without further ado, langsung aja kita serahkan kesempatan ke Kak Adit untuk sharing ilmunya kepada Kak Adit. The screen is yours. Oke, thank you Nabila. Thank you ITTS atas kesempatannya. Saya sharing ya di sini sama teman-teman. Kalau disebut pro, saya nggak pro, banyak banget yang pro di sini. Saya baru start di ya 4 tahun dari mulai masa SMK ya. SMK saya mulai masuk ke dunia security. Sebenarnya bukan masuk ya, didorong ya. Saya didorong oleh kakak kelas saya, terutama di masa SMK. Oke, mungkin tanpa panjang-panjang lagi, di sini materinya juga nggak terlalu keras ya, nggak terlalu yang memang orang yang awam pun harusnya udah bisa untuk memahami materi ini sih. Dan emang saya desain untuk orang-orang yang pingin tahu lebih lanjut lah. Nantinya memang materi ini lebih ke pintu awal aja, bukan yang teman-teman tuh bisa langsung jago dunia BCD, enggak sih. Saya ngedesain ini cuman pingin teman-teman, oh ternyata dunia security itu bukan hanya yang kita lihat sekarang gitu, bahwa dunia security itu sangat luas gitu ya. Oke, suara saya clear ya. Oke, dengan judul tren hari ini itu training lagi webinar ya, roadmap to get into cybersecurity field, fokus on red team, fokusnya di roles pen testing ya. Oke, ini sedikit perkenalan saya aja, teman-teman. Saya sekarang selain menjadi mahasiswa semester 3 di TTS, saya juga konsultan, juga trainer ya, saya juga freelance.
Sebenarnya kalau disebut job desk saya sebenarnya apa, saya juga nggak tahu. Saya juga bingung sebenarnya. Tapi selama 4 tahun ini bekerja di dunia cybersecurity, saya merasa senang karena bukan dari perkembangan perkembangan pastilah, tapi memang saya melihat bahwa orang Indonesia dari mulai yang tidak mengerti sampai aware sampai sekarang mau proaktif untuk mencoba melindungi data-data diri sendiri terutama ya. Apalagi memang sekarang saya lihat awareness itu ke diri sendiri udah mulai kuat gitu. Ini beberapa data diri saya, ini WA saya juga. Tolong teman-teman chat only ya. Diskusi boleh ya. Takutnya ada apa-apa nih gitu ya. Terus juga itu LinkedIn, saya sering sekali aktif di LinkedIn untuk beberapa hal, terutama kegiatan-kegiatan saya gitu ya. Dan juga memang kalau teman-teman tahu, di chat pun juga saya udah baca, saya sering buka bootcamp juga ya. Jadi teman-teman bisa connect LinkedIn saya aja, nanti tiba-tiba ada open bootcamp gitu, sebulan, 2 bulan. Rencana sih tahun ini kayaknya 6 bulan ya. Kita prepare untuk materi yang memang sedikit expert di situ. Oke, itu cukup untuk perkenalan saya. Teman-teman bisa manggil saya Aditya aja. Atau Mas Adit. Saya masih semester 3 ya. Oke, untuk outline-nya kita nggak akan ada yang hands-on sampai ke level yang teman-teman mungkin searching dulu baru paham gitu ya. Enggak, tapi insya Allah saya akan menjelaskan dengan sesimpel mungkin. Nah, ini ada 5 outline hal yang nanti teman-teman dapatkan gitu ya. Dimana outline ini menjerumus ke membangkitkan semangat teman-teman untuk lebih banyak mengetahui apa itu dunia cybersecurity, gitu ya. Nah, outcome-nya sebenarnya sederhana. Saya ingin kenalin aja, di mana dunia security itu bukan hanya web pen test, mobile pen test, API, et cetera, et cetera, et cetera, dan lain-lain seperti itu. Saya juga ingin kenalin teman-teman ke OTEK sebenarnya. Oke, ke OTEK security testing teman-teman. Jadi bulan ini di tanggal 16 sampai tanggal 24 saya ada kesempatan untuk ke Taiwan untuk mengikuti beberapa event. Satu event tapi materinya banyak. Ya, salah satunya adalah dia ngomongin tentang OT security testing dan itu menarik bagi saya karena di Indonesia banyaknya kita lebih fokus ke bug counting, ke CTF, ke sertifikasi, pen testing. Padahal dunia security itu bukan hanya ke software, tapi juga ada physical testing, fokus di hardware di situ teman-teman ya. Udah banyak juga di komunitas mengembangkan beberapa tools jammer, OT. Kemarin itu saya lihat secure communication untuk anti sadap penyadap ya. Itu mereka developing sendiri itu oke banget sih. Ya, tapi di sini kita kecilin aja ya teman-teman untuk ke OT aja ya atau operational teknologi. Kalau teman-teman perlu tahu OT, sederhananya mereka adalah kumpulan device yang sering banget ada di industrial atau manufacturing company. Kalau di Indonesia mungkin lebih ke daerah-daerah Karawang gitu ya, daerah-daerah apa ya? Yang saya tahu sih Karawang ya. Mungkin teman-teman tahu lebih lanjut ya daerah-daerah Kalimantan mungkin di situ ada juga. Ya, tapi memang di perusahaannya biasanya dari barang mentah menjadi barang yang setengah jadi gitu. Itu yang punya device-device operational technology. Oke. Nah, sekarang saya ingin nanya nih ke teman-teman gitu ya. Saya ingin tahu sebenarnya saya tuh berbicara dengan siapa, backgroundnya apa gitu ya. Karena emang cuman di sisi saya doang nih yang bisa perkenalan, belum ada kesempatan untuk kita talking, talking gitu, berbicara gitu, atau saling kenal. Karena ini kalau dilihat ada 77 orang. Jadi kalau kalau disebut satu-satu kayaknya akan memakan waktu yang lama. Jadi saya ingin tahu sebenarnya security itu ngapain sih, teman-teman? Coba di chat, di komen, ingin tahu aja. Sebenarnya teman-teman tuh udah di dunia cybersecurity atau baru mau masuk ke cybersecurity atau bagaimana? Karena saya ingin tahu kalau uh, diskusi kita akan enak gitu.
ngapain aja sih sebenarnya kerjaannya di dunia cyber security? Ada yang tahu? Penjaga server, analisa pencegahan. Oke. Mas Riko kayaknya cocok jadi ini mas, pengganti Onana mas. Kayak MU lagi butuh mas itu. Analisis dan pencegahan. Wah mas Rido kayaknya cocok jadi pelatih mas. Kita nanti bikin ini mas, tim bola. Pengaman infrastruktur, software, dan data. Buh, ini mah IT support pro security mas. Banyak banget nih. Jujur sih, dunia security itu banyak banget kerjaannya. Capek kita. Masih mahasiswa soalnya sampai security menjaga oke, terutama dengan grup jaringan. Oke, setuju. Oke, oke. Oke, nah oke. Eh, Bagus nih Mas Rizky kalau ngomong antusias gitu ya. Belum tahu batasan skill minimal gitu ya untuk terjun ke industri. Nah, bagus banget ikutin webinar ini karena menurut saya ini cocok buat Mas yang lain-lain lah, Mas Rizky terutama untuk mengerti skill apa aja sih yang harus di prepare gitu ya. Jaga, oh menjadi was hacker. Hacker yang baik sekarang itu dulunya adalah suatu ya teman-teman kalau lihat track belakang banyak orang bahwa orang yang white hat sekarang itu dulunya adalah black hat. Gak semua, tapi ya salah satunya adalah itu. Wih keren, Mas Dean. Aku tunggu, aku tunggu JJ-mu Mas. Oke, next. Tapi saya anggap semuanya ini baru mau masuk dunia security ya. Tapi di sini saya ngambil beberapa kutipan data atau standar ya. Teman-teman kalau tahu ISO, teman-teman juga harus tahu namanya NIST ya, NIST. Nah, NIST itu ini bisa dibilang organisasi ya. Saya lupa kepanjangannya apa ya. National Institute Security Testing gitu ya. Atau Security Technology kalau nggak salah. Sorry ya. Tapi ini salah satu perusahaan, organization, dia ngeluarin standar, standar yang salah satunya adalah kodenya SP, Special Publication. Nah, yang saya ambil itu 853 revisi kelima, di mana dia menyatakan red team itu adalah melakukan kegiatan reflecting real world condition, di mana kita melakukan simulation adversary. Adversary itu hacker ya, untuk mencoba melakukan hacking atau compromise atau hacking dan mencoba untuk menghitung bisnis proses bla 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 bla. Teman-teman bisa baca sendiri. Tapi intinya dunia red team itu luas dan keywordnya adalah mensimulasikan apa yang dilakukan sama hacker dan nanti menghitung dari perusahaan A, perusahaan B, bisnis proses mereka, impact-nya seperti apa. Karena kalau kita menggunakan metodologi yang sama, itu beda industri ya, beda penilaiannya gitu. Ya, itu kesalahan saya pas pertama kali project. Jadi teman-teman tolong kalau nanti memang ada kesempatan, jika kita ketemu kembali gitu ya, saya harap sih pasti eh, jangan sampai melakukan kesalahan bahwa dunia pentas itu cuman web dan mobile, tapi banyak. Ini baru definisi yang saya ambil di NIST. Banyak sekali definisinya. Cuman keywordnya tuh simulasi adversary attempt gitu. Oke, okay? Benchmark minimum skillnya apa mas? Hacker nyuri data, berarti kita harus nyuri data mas. Yes. Caranya gimana mas? Nah, kita harus melihat metodologi dan juga framework. Gitu ya. Tapi dari sini, teman-teman harusnya udah kebayang ya, bahwa kita tuh jadi orang yang jahat, tapi baik. Gimana tuh? Orang yang baik tapi jahat gitu, melakukan hal yang jahat tapi tujuannya baik gitu ya. Emang orang-orang nganggapnya white hat, black hat atau apapun itulah, tapi sederhananya ya kita orang yang baik tapi jahat gitu. Teman-teman nanti akan bingung sendiri kok. Saya sendiri juga setahun 2 tahun awal tuh bingung yang ngelakuin ya, saya ngelakuin apa ya gitu. Tapi kalau udah ada mentor harus nyaman ya. Grey hat, yes betul. Oke, nah,
Kalau teman-teman pengen baca, nanti saya share kok materinya. Teman-teman ada, nggak search aja di Google juga sih, ini SP800 itu apa. Itu bagus banget untuk orang-orang yang mau coba tuh masuk ke dunia security terutama. Karena yang 800 115, 800 dia juga sama 800. Tapi ininya 800 itu banyak banget yang bisa teman-teman baca dan implementasi untuk dunia security, terutama di cyber security, security di dunia ya, data atau apapun itu. Nah, oke. Untuk mempercepat proses pembelajaran teman-teman gitu ya. Dan tadi Mas Rizky juga bilang masih jadi entusiastis, belum memang ingin eh, 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 mau cuman bisa seperti apa dan apa yang harus di prepare gitu kan. Ini ada beberapa framework dan metodologi yang sebenarnya umum dan sering banget dipakai saat dunia uh, cyber security, terutama di pen testing ya. Kita ngomongin pen testing teman-teman. Nah, eh kalau misalnya teman-teman menganggap sertifikasi seperti SCP, SSA, ya, tapi yang level expert itu ya sekolah gitu ya. Memang itu sangat bergengsi, bergengsi banget dan bagus banget untuk teman-teman dapat itu gitu. Nah itu udah terbukti lah memang orang-orangnya ya medium medium ke expert lah bisa dibilang karena mereka udah mencoba untuk fokus ke scope Active Directory gitu. Cuman dunia pen testing atau red team itu tuh bukan hanya technical side gitu. Padahal 60-70% itu ada di manajerial, di mana kita ngomongin tentang manajemen, bagaimana kebutuhan dari klien, scoping, dan lain-lain. Nah, ini ada beberapa metodologi dan framework yang bisa saya share. Karena hari ini saya cuma fokus dan cuma punya waktu menit untuk menjelaskan framework dan metodologi, saya akan fokus ke PTES dan juga OSSDMM. Teman-teman mungkin bisa cari ini apa, ini apa. Nah, ini mungkin saya singgung sih, tapi tergantung waktunya. Oke, example, PTES menjadi framework, OSSTMS sebagai metodologi. Ya, dimana kalau kita baca definisinya ya, framework dan metodologi perbedaannya yang memang saya kutip di beberapa data gitu ya. PTES itu membantu kita untuk strict dari awal sampai akhir gimana cara ngelakuin penetration testing gitu. Bener-bener dari cara pembuatan dokumen sampai ke scoping. Kalau saya share, teman-teman, saya nggak tahu nih, bisa nggak ya? Harusnya sih bisa. Cuman kemarin itu, nah, kadang pas kita buka di sini dia main page-nya nggak terbuka gitu. Nah, sorry, ya, dimana tes ini standar bisa dibilang ada 7 main section. Mana di sini tuh akan ngomongin dari initial communication sampai bener-bener reporting gitu loh. Di di sini sampai sini itu tuh kalau teman-teman pingin freelance kayak saya, eh pen testing gitu ya, dan menjadi lead, minimal teman-teman ngerti framework ini sih. Gitu. Karena saya juga bertanya ke beberapa orang yang industrial gitu ya, kerja di industrial, sorry, kerja di dunia langsung di bawah naungan orang-orang yang hebat gitu ya. Mereka mengharuskan pen testernya mengerti PTES untuk framework gitu loh. Dimana dari mulai engagement sampai ke reporting mereka ngerti bahwa flow-nya seperti apa. Nggak langsung dipraktekin, tapi mengerti kalau dunia pentest itu ya bukan hanya ngetesting ya. Tapi dia melakukan modeling, melakukan exploitation, after itu lakukan reporting. Ya, ini saya nggak akan ngejelasin semuanya ya. OSPF, apa tuh OSPF? Untuk industri ya network, tapi kita security mas. Untuk industri pemerintah, apakah perlu melakukan pentas dengan semua metode yang tadi disebutkan kapan tuh? Oke. Untuk industri pemerintah, oke. Yang pengalaman saya, kadang-kadang saat kita melakukan pen testing, itu kita menggabungkan banyak framework dan metodologi. Contoh.
misalnya. Saat saya melakukan pentest ke salah satu perusahaan lah ya, gitu. Saya frameworknya cuma satu, gitu. Tapi karena scope dia banyak, mencangkup hampir seluruh sistem, saya ngambil OSSTM sama OWASP. Ya. After itu, saya mau nyoba melakukan yang namanya trade modeling juga. Ya. Saya gabungkan pakai Mitre. After itu, juga mau mencoba untuk mengimplementasi di dunia, di blue team-nya. Ya udah berarti saya akan melakukan yang namanya red teaming. Jadi framework yang saya sebutin di sini itu tuh bisa menjadi hybrid gitu loh. Ya. Kayak di OWASP, saya sering banget ini base-nya ya, baseline-nya ya, OWASP checklist. Dan ini yang memang saya sering pakai untuk melakukan testing terutama. Nah, ini ada checklist-checklist, cuman ini nggak enak sih checklistnya. OWASP Top 10, OSTG. Nah, ini saya sering pakai untuk eh, dunia security ya, terutama di web app sama di ya sedikit API sih. Nah, gitu. Jadi saya pakai ini semua ya, untuk testing terutama. Dan ini kan lebih fokus ke VA sih kalau dari saya sendiri. Nah, nanti ke pentestnya itu tuh kita pakai cara yang lain. Kita pakai beberapa metodologi yang lain ini. Jadi kapan dan gimana sesuai dengan scope, sesuai dengan scope. eh, Kalau harus semua sesuai dengan scope aja. Berapa kalinya tergantung standar. Kalau dari industri pemerintah, kebanyakan itu dia punya eh, rule-nya masing-masing gitu loh. Yang saya tekunin kemarin, setahunnya itu bisa sampai 2 kali kalau yang eksternal. Tapi kalau yang internal itu hampir sebulan berapa kali gitu. Karena eh, scope dari perusahaan tersebut, karena dia finance dan dinaungin sama beberapa regulasi, itu mewajibkan mereka untuk selalu tercomply. Ya, itu aja. Oke. Mas Mardianta, gitu ya. Oke. Oke, terus ada OSSTMM. Mungkin teman-teman di sini ada yang kenal sama salah satu metodologi ini, teman-teman. Ada yang saya pengen tahu dong. Tahu nggak? Ada yang kenal mungkin OSSTMM, teman-teman? Baru atau ada yang baru tahu atau kayak baru pernah lihat gitu. Nah, tadi nih Mas Rizky, kalau Mas Rizky pengen tahu biar minimum skill apa yang harus Mas Rizky dapetin, tadi Pites, OSSTMM sama OWASP, OSDG checklist, Mas Rizky coba bayangin pas Mas baca itu, ngerti nggak gitu. Kalau nggak ngerti, berarti Mas harus mencoba untuk mengerti, baca lagi gitu. Nah, kalau udah ngerti, berarti ya Mas nggak usah takut untuk masuk ke dunia security. Karena kalau dilihat dari data forum work economic gitu ya, selain AI yang maju, data science dan lain-lain gitu. Poin kelima yang growth-nya tinggi dan banyak membuka lapangan kerja itu information security specialist management. Saya lupa namanya apa, tapi dia yang kelima gitu yang tertinggi dari berapa berapa job gitu ya. Jadi teman-teman mungkin jangan takut untuk masuk ke dunia security, tapi jangan mengkotakkan kalau dunia security itu hanya web pen test, mobile pen test, lebih banyak gitu. Blue team aja banyak gitu. Nah ini ya, yang saya ingin mention adalah yang physical security testing. Di mana yang physical security testing gitu ya, dia sampai nge-review dari policy, sampai nge-review logistik, sampai nge-review hal-hal yang eh ya kalau di situ ada DMZ gitu ya, atau ada air gap system, itu kita coba untuk nge-create red teaming sih. Gitu. Apakah saya pernah jadi red teamer gitu ya? Part of ya, tapi nggak yang hand on langsung, tapi lebih ke part of aja, part of the team red teaming gitu. Tapi ini yang saya pengen eh, fokuskan atau teman-teman harus baca di sini ya. Configuration verification, bla 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 bla.
Mungkin teman-teman bisa note juga gitu ya apa yang saya share. Oke, dari OWASP, OSCCMM, sama PITES. Itu adalah framework dan metodologi. Teman-teman mulai dari situ, mengerti apa yang dikerjakan sama red team, mengerti bagaimana proses di awal sampai ke akhir, terus nanti tinggal skillnya aja. Untuk awalnya masuknya memang banyak itu adalah pentest web API mobile. Makanya saya nggak pernah jauh-jauh kalau nge-share materi itu ke sini. Kalau teman-teman ingin masuk ke dunia security lebih ke fokus ke blue team, sorry, red team, ini. Oke, ya itu aja. Terus ada, eh kalau pengen jadi purple, ingin nggak tidur gitu ya, 3 hari, sama kayak saya, teman-teman bisa belajar di sini juga aja. Advanced Test Training. Wah, ada tukang bakso nih. Ini siapa yang ngirim, guys? Tolong, guys. Ya, ini ada forensik, ada hacking, banyak ya, skill coding, VA, pentest, itu yang advance. Ini saya pelajarin sampai sekarang dan jujur ada beberapa hal yang saya nggak tahu dan sampai sekarang saya masih bingung. Di sini juga ada SS7 nggak salah, SS7 nggak salah, SS7. Atau nggak SS7 deh, GSM pentest nggak salah. Itu materi yang menarik. Ini selain OT ada juga ini, em, telco, telco pentest. Itu domainnya gede, tapi demand-nya kecil. Eh, demand-nya besar, supply-nya kecil. Karena banyak kan kita sekolah web mobile. Gak salah, karena emang saya mengakui bahwa awal masuk tuh pasti ke web dan mobile. Dan saya ingin menunjukkan saya sekarang tuh di mana gitu. Terutama di data dari BSSN. Kalau dilihat dari top 10 traffic anomaly gitu ya, si BSSN, sorry BSSN gitu ya, pada tahun 2025, baru bulan lalu, bulan ini ya bulan ini sih, dia tuh ngeluarin data gitu. Teman-teman nanti bisa baca, search aja di Google, bahwa yang paling tinggi adalah botnet. Ya. Terutama Mirai gitu. Di mana Mirai botnet ini secara summary, dia melakukan DDoS. Gitu. Dan DDoS-nya skalanya tinggi. Gitu. Belum banyak data orang-orang atau kayak ini nih, yang efisien gitu. Efisien untuk melakukan DDoS tuh ya pakai Mirai botnet, kata si hacker. Kalau teman-teman ingin coba melakukan analisis sendiri, bisa ke sini. Lebih fokus ke sini. Ini sampel aja sih. Sampel data, sampel ini ya, sampel eh, malware. Teman-teman bisa masuk ke sini untuk mengetahui ini. Sorry teman-teman. Wah, wah, ini. Oh, udah mulai ngeselin nih captcha-nya. Aduh, sorry, 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 sorry. Malah lihat, malah lihat kaca kayak gini. Sorry, 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 sorry. Ada lagi nggak? Udah dong, udah dong. Wah, oke. Ini teman-teman nanti bisa masuk ke sini aja. Ada Mirai.net kok. Eh, ada Mirai. Nah, ini banyak. Oh, ini tahun baru baru masuk dong. Ya, ini sampel-sampel. Hmm, karena udah mulai coba untuk ngadidas banyak di banyak sih sekarang. Oke, itu ya landscape Mirai.net. Dan sekarang saya pengen tekanin bahwa sekarang trennya adalah ke manufacturing daripada enterprise. Bukan berarti nggak ada enterprise. Enterprise pasti ke ransomware gitu. Kalau manufacturing kebanyakan DDoS, kebanyakan juga sniffing, physical testing, ransomware juga sih gitu. Oke, key points yang nanti yang bakal yang saya share sekarang dengan dalam waktu 40 menit ini, saya cuma pengen jelasin atau ngasih tahu yang paling penting untuk teman-teman mempelajari skill yang harus dipelajarin sekarang. Risk management ya, dari mulai security control, access control, apapun itu, teman-teman harus pelajarin cara menghitungnya, kuantitatif, kualitatif gitu ya. Terus juga teman-teman nanti after risk management, kalau emang orangnya teknikal banget, cocok di risk management.
Tapi kalau orangnya kayak saya, tengah-tengah dan nggak tahu gimana gitu ya, masih bingung gitu ya, program development seperti trainer atau motivator gitu, konsultan, itu cocok banget gitu ya. Terus sekarang saya ingin fokus ke physical testing, IoT, OT gitu ya. Di sini juga ada standar yang saya notin, teman-teman. Bisa nanti dibaca. Ya, oke, dengan waktu yang mepet ini saya cuma slide aja, ngebuat teman-teman terbuka. Ya, oke, ini ada link GitHub. Eh, Link GitHub ini cuman ayo OT security. Ya, gimana yang buat itu ini ya, DJ Forum Ruby. Ini tuh dia simulation VM gitu ya. Mana ada 5 VirtualBox VM, jadi dari PLC, HMI, WebSense, dan lain-lain. Ini saya nggak ngejelasin PLC HMI ya, karena sorry ini. Intinya mereka semua adalah part of the operational technology. Kalau teman-teman sering masuk ke dunia industri, itu bayangin aja sebuah sistem ya, kayak pengatur suhu ruangan, pengatur bahan bakar, pengatur sensor dan lain-lain lah ya. Ini teman bisa coba, ini udah lama sih 5 tahun yang lalu, tapi cocok untuk teman-teman lakukan dan lebih kepo lagi gitu. Ya, di terakhir pun di pepet slide terakhir saya pun ada referensi kok, referensi di mana teman-teman bisa baca gitu ya. Ya, tata caranya ada YouTube-nya kok, ada YouTube, ini tutorial YouTube-nya nih. Ya, teman-teman nanti bisa lihat juga. Oke. Saya bakal ngedemo satu satu lab aja nih, lab sederhana teman-teman. Ya. Di mana kita lakukan ARP spoofing. Goals-nya adalah melihat semua paket dari PLC ke HMI gitu. Kalau saya analogikan, HMI itu tuh kayak HP kita gitu ya. Dimana itu panjangannya human machine interface. Kita ngatur semuanya. Nah, kalau kita ngetik ke kalkulator, ya, berarti nanti sistem itu akan mencoba untuk menghitung atau mentranslate translate gitu ya ke memang bahasa yang dimengerti oleh sistem. PLC itu tugasnya seperti itu. Biasanya untuk mengkomenkan, menjalankan, mengatur gitu loh. Mengatur kemana? Mengatur ke environment ICS. Banyak gitu ya. Yang saya akan praktekkan itu, bayangin aja ICS environment-nya tuh ke perusahaan-perusahaan chemical gitu. Gitu ya. Saya praktekin sederhana aja. Ini saya nyalain 455 VM. Totalnya berapa? Gede sih kayaknya. Saya 31 kemakan 20 dengan Windows pertama. Jadi kalau mau dipraktekin, ya sedikit cekek ya. Nah, ini adalah chemical plant-nya. Ini mungkin nggak terlalu jalannya nge-lag ya. Gitu. Nah, oke. Bayangin aja secara topologi itu kayak gini. Secara topologi itu gini. Ya. HMI nyolok ke PLC, HMI melakukan komen, PLC nanti langsung ke arah sistem ininya, sistem chemical plant-nya, ya, chemical plant ini. Nah, Shaker, dia akan coba melakukan sniffing ke paket daerah sini, ya. Kalau saya jelasin sederhananya, ini semua komunikasi bukan hanya pakai TCP/IP, tapi juga ada protokol khusus namanya Modbus yang open source dan banyak orang atau industrial pakai gitu. Ada juga yang kalau pakai Symantec pakai S7 gitu.
ada juga yang pakai Symantec atau SIEM, SIEMS ya. Tapi tiap tiap vendor itu mungkin saya salah juga. Tadi penyebutan S7 tuh aku saya lupa di mana. Tapi tiap vendor tuh punya protokol komunikasinya sendiri gitu. Eh, Kenapa saya pakai yang Modbus sekarang padahal itu teknologi lama karena eh, Modbus itu masih dipakai sampai sekarang. Dia lemah, sangat lemah. Authentication, no. Encryption, no. Master slave, yes. Ya itu tuh beberapa istilah-istilah yang di OT lah. Tapi intinya dia lemah. Bayangin aja kayak HTTP HTTPS. Teman-teman tahu HTTP itu lemah, tapi masih banyak orang yang pakai ke production ke HTTP. Ya gitu. Kenapa? Karena efisien, mudah, cepat gitu. Ya, oke. Di sini pertama banget nih, gimana caranya saya tuh bisa masuk ke dunia atau bisa masuk ke eh, bisa masuk ke gedungnya gitu. Ya cara gampangnya tinggal masuk ke gedung, nyolokin kabel. Itu benar benar dilakukan ya. Masuk ke gedung, ya kita imitation, ya. Kita imitation pakai pakai bajunya, pakai name tag-nya, pakai masker, kacamata. Kalau temen mungkin yang sekarang kerja di industrial, sekarang karyawan-karyawan itu kan diwajibkan, apalagi yang clinical, itu benar-benar sampai kayak full APD ya. Gitu. Kayak kita gampang lah untuk masuk, apalagi kalau kita bisa mirroring badge ya, atau sentral lah. Ada kunci fisiknya kita copy. Oke. Kita masuk, kita colokin kabel, gitu kan. Setelah itu, kita akan mencoba melakukan yang spoofing. eh Materi Pak Ono tuh ngejelasin banget tentang spoofing di YouTube sama di wikinya Pak Ono ya, open source-nya ITS itu sangat mendukung banget. Jadi teman-teman bisa coba ke open source atau masuk ke ITTS ya. Ditunggu banget sih. Karena walaupun semester 3 nih, ini kita udah diajarin OT ya, IoT juga udah diajarin. Dan saya kenal beberapa protokol itu kepo lah gitu, gara-gara ya Universitas ITTS gitu. Kita coba nge-spoof dulu di mana IP 95 ini yaitu IP si HMI. Jadi kita memimikan HMI gitu. Nah, sini saya coba nge-broadcast bahwa MAC address ini gitu ya. Ya, MAC address ini itu tuh 95 loh gitu. Tolong ya semua data ke sini ke saya gitu. Ya spoofing namanya juga kan. Oke, saya ulangi lagi ini WhatsApp-nya. Ini udah kelihatan sih. Saya ulangi lagi. Oh, oh, udah mati benar. Oke. Nah, ini semua nih. Ini data-datanya, ini protokol-protokol. Ya. Ada coil juga harusnya di sini. Ada Modbus TCP, ada Modbus. Gede lagi nih, lagi gede banget ya. Ya, ini benar-benar lagi. Ini ada, ini data-datanya. Apa mas kok 1596 ini tuh maksudnya gimana? Bayangin aja, kita tuh nge-sniff eh, data kayak minimal di dalam tangki sebuah penyimpanan itu air tuh harus 80%. Nah, angka-angka ini itu tuh masih angka yang raw, dijadiin yang persenan gitu. Jadi nanti nextnya kita bisa menyimpulkan bahwa oke, okay, ada data ini dan oh ternyata limitasi di tangki itu cuma 80%. What if kita manipulasi data itu dan turunin airnya? Efeknya apa? Mungkin si operator tuh jadi salah decision gitu. Ya itu untuk labnya, ya, lab sederhana aja. Di sini kita udah sukses untuk melakukan sniffing pada protokol, sorry, OT, OT-OT-an ya, OT-OT-an environment di mana kita melihat paket yang dari PLC kayak gitu. Ya ada yang mau diskusikan mungkin. Uh, Kemarin job jadi sales sekalian mas.
Enggak lah, nggak cocok saya. Nggak cocok kalau ketemu banyak orang. Capek. Ya, ada yang berdiskusikan sebelum saya masuk akhir nih. Ya, saya akan ngasih tahu gimana caranya untuk kick off. Gitu ya. Masih ada waktu 7-8 menit. Oke, next dulu ya. Nah, kick off-nya. Ya, pertama fokus. Kegiatan cybersecurity itu menemukan, memberikan rekomendasi, dan ya, bagaimana cara memperbaikinya. Kita tuh bakal jadi multi tahunan ya. Kita akan menjadi banyak orang di situ, di mana kita dipaksa untuk mengerti banyak hal, padahal kita cuma manusia biasa. Tapi harus ngerti A, B, C, D, B gitu. Saya tapi emang di security itu seperti itu. Maksudnya seperti itu gimana? Kalau memang kita mau mengamankan rumah, kalau nggak tahu bentuk rumahnya itu gimana caranya? Itu analoginya sih. Ya. Eh, Security konsultan butuh requirement apa mas minimal? Mau belajar kuat gak tidur 3 hari. Tapi ya, serius serius. Security konsultan requirement apa? Satu, pasti pengalaman. Dua, bisa memberikan rekomendasi secara tepat. Tiga, suka baca. Empat, paling penting, penasaran. Kalau konsultan tidak memberikan, kan goals mereka kan memberikan solusi ya. Dan ternyata saya tidak memberikan solusi ke teman-teman. Berarti saya gagal sebagai konsultan. Gagalnya tuh masih di tahap awal. Gagal tuh banyak nih, tek 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 tek. Tapi requirement pertama dan terakhir itu paling penting. Tapi yang paling saya ingin tekanin untuk konsultan, cari dulu pengalaman. After cari pengalaman, belum jangan dulu cari validasi seperti sertifikat, tapi coba cari komunitas. Dari komunitas, teman-teman coba kembangkan. After teman-teman kembangkan, teman-teman kepo lagi, curiosity, penasaran, gitu ya. Dan nanti terakhir untuk memvalidasi bahwa kita memang cocok sebagai konsultan, ambil sertifikasi. Ya, oke. Untuk IT security sama pen tester, oke. Untuk tadi, pertama saya bakal share hot swingers. Pasti itu saya selalu up stop top 10 terlalu kecil, WSTG. Nah, udah dua ini yang penting. Mas siapa tadi? Sorry, Mas eh Khalid ya. Muhammadi Muhammadi dan Khalid itu ya. Muhammadi dan Khalid. Mas Khalid saya nggak tahu. Mas Khalid masih SMP, SMK udah kuliah. Tapi ini cocok banget untuk semua orang. Ya buat anak SD kalau misalnya mau belajar juga nggak masalah sih. Tapi ini oke. Karena diajarkan benar-benar dari awal proses scripting itu seperti apa gitu ya. Labnya gimana? Ini tuh udah ada labnya. udah ada materinya juga ya. Kayak auto ada topiknya juga ya, labnya juga. Jadi cocok banget. USDG teman-teman harus terbiasa menggunakan yang namanya framework. Jadi nanti teman-teman dapat cek kan, gitu ya, ada dapat project kan, teman-teman bisa langsung ngasih tahu, oke, kita bisa menggunakan OSDG untuk memberikan ya solusi lah, ya. Itu Mas Solid ya, ada dua. Web dulu aja. Kalau OT, OT itu hardware. Berarti Mas harus bisa membedakan eh, mana OT, mana IT. Gitu. Requirement-nya, ya. Sekarang sih kebanyakan yang bagus ngevalidasi uh, pentesternya itu pakai CTF. Itu apa? Nah, CTF itu wajib ya sekarang ya. CTF ke Pico CTF sama saya pingin ngasih tahu bahwa jangan takut sama coding. Kalau teman-teman takut sama coding, wah susah nanti majunya. Coding itu bukan hanya bikin aplikasi, tapi kita juga scripting, automation. Rizky, info komunitas teman-teman tolong dong bantu Mas Rizky silakan ya. Bantu Mas Rizky untuk komunitasnya. Gitu ya. Komunitas sih, komunitas IT, ITTS ada deh.
Bisa bisa tanya tuh Mbak Nabila atau Pak Ono sekalian ya. Mas bentuk seorang pantas untuk melamar kerja itu seperti apa? Terus, nah kayak gini. Ini punyanya tim saya. Nah ini punya tim saya. Buat tools. Dia fokus juga sama kayak saya. Dia lebih fokus ke OT sih daripada saya. Saya kan sekarang udah berpindah ke blue team ya. Jadi bikin tools OT pakai Python dia. Ya sederhananya kayak gini lah. CTF, bug bounty boleh, tapi kebanyakan sekarang ke CTF aja. Jadi bikin tools CTF, bug banget. Untuk sertifikasi cuman mendapatkan bug gitu. Itu oke sih. Ya, cuman pastiin target cocok. Kalau pasar saya mungkin melihatnya ke international company. International company kebanyakan orang-orang melihatnya dari project nyata, di mana emang ada toolsnya dipakai sama banyak orang gitu. Dan juga CTF itu membangkitkan aktivitas. Kemarin aja pas saya di Taiwan, kebanyakan orang-orang itu dipilih dengan cara CTF. Makanya saat saya tanya ke beberapa orang, ya mereka bagus gitu. Iya mas, betul mas. Fresh graduate, saya itu OP sih mas. Harga 18 juta, 23 juta. Kalau memang mas bisa, ya silakan. Tapi bagi saya, untuk fresh graduate, kebanyakan cari komunitas. Dan jangan ego ya. Wah ini bukan passion gitu. Sip. Oke, mas mau izin bertanya harus belajar Red Hat gak untuk belajar? Bagus. Mas Rehan, belajar Red Hat, silakan. Rekomendasi untuk diambil dan gimana sih kita tahu bahwa kita sudah siap untuk ambil satu. Oke, oke saya masuk ke terakhir. Akhir lagi, poin terakhir. Sertifikasi bagus. Sorry. Sertifikasi bagus, tapi perlu banyak project yang bisa digunakan oleh banyak orang. Oke. Untuk rekomendasi, mungkin karena saya awalnya Komtia, saya mau pingin teman-teman ngambil Komtia Eksekutif. Ya, nggak perlu ngambil sertifikasinya dulu sih, belajar dulu aja sekuritas. Materinya di mana mas? Ada. Oh ada. Teman-teman harus belajar OSINT, Telegram. Udah dikasihin dua tuh. Ya. Kapan saya siap ambil C mas? Oke, pertanyaannya yang kedua tuh. Rekomendasi ke Komtia. Kita tahu bahwa kita sudah siap. Oke, kalau kalau sudah siap, mas gak akan mungkin nanya sih. Langsung digas ya sih. Oke, tapi bagi saya, orang yang pingin ngambil sertifikasi berarti pingin upgrade diri, gitu aja. Ya, nggak boleh gitu Mas Dian. Kan semua orang juga punya skillnya masing-masing. Oh ya setuju ya. Pelan-pelan aja. Nikmatin prosesnya. Ya walaupun tergiur sama fee gitu ya. Cuman fee luar negeri lebih menarik kok. Satu dulu aja, ambil sertifikasi sebanyak mungkin, cari event-event gratisan. Saya juga kebanyakan ngambil sertifikasi yang di depan, depan teman-teman, itu tuh bukan pakai uang saya pribadi, tapi di endorse. Nah, itu cara endorse-nya, mas, teman-teman harus punya cara sendiri. Ya. Ceh dan Prosewinger, Komdia Security Plus, udah. Kalau mau ke Pentes, EJPT V2, udah. Ya Mas Rehan ya, sertifikasi. Saya nggak akan ngejawab lagi nih. Karena sertifikasi sebenarnya hanya mengcover 20%, 10% dunia kerja kita. Sisanya tuh benar-benar experience. Jadi um, banyaklah diskusi sama orang komunitas. Karena mereka udah terjun duluan, udah ngerasain pahitnya. Dulu mana ada materi sebagus ini, maksudnya materi sebagus yang ada di internet tuh di-share gratis gitu. Dulu masih nyarinya susah. Mungkin itu ya teman-teman, waktunya 10 menit lagi. Mungkin saya serahkan ke Mbak Nabila ya. Mbak Nabila, Oke, that's seru banget.
tadi aku lihat banyak banget yang kayaknya udah lumayan punya pengetahuan di bidang eh, bidang Berarti penetration testing, terus ya cyber security ya. Terus mungkin teman-teman yang lain ada pertanyaan lagi, mumpung waktunya masih ada 8 menit lagi. Ada lagi yang ingin bertanya? ya boleh Masih ada teman. ya waktunya, boleh teman-teman. Mungkin pingin lebih difokuskan ke awal yang harus teman-teman pelajarin. Tadi saya nggak akan nambahin terus ya. Post Winger sama OSTG itu udah paling bagus. Karena ini mengikuti dari beberapa perusahaan. Saya nggak tahu nih saya nyebut perusahaan tuh boleh atau enggak, tapi saya akan ngasih inisial aja. Satu perusahaan V, V, terus perusahaan kedua eh I, yaitu dua-duanya udah TBK. Dan mereka tuh mengajarkannya ini, Pulsewigger dan juga OSTG. Ada lainnya kayak HTB, cuman saya nggak rekomen untuk teman-teman coba langsung ke HTB. Tapi kalau misalnya teman-teman udah mau kepo ke HTB, pakailah email kuliah. Karena itu 50%. Ya, saya banyak banget ngambil, ya banyak lah ini. Itu aja sih yang bisa saya share sekarang. Dan OT jangan sampai dilupain, karena saya pingin highlightnya di OT. Saya pingin teman-teman juga, wah saya jenuh nih di web app gitu. Ya udah, pindahlah ke OT atau nggak ke fisikal. Karena itu sekarang supply demand-nya jompang banget sih. Gitu ya. Oke, itu aja mungkin lah Mbak Nabila. Itu ada pertanyaan, itu trainer IDN ya? Hmm, Boleh jawab, Kak? ya saya kerja di IDN. Jadi teman-teman kalau misalnya teman-teman tahu, harusnya di flyer tuh udah tahu sih gitu loh. Ini saya salah satu yang baru tahun ini masuk. Ya, soalnya dari awal itu udah banyak yang ngomong kayak, oh mirip banget ya, mirip sama trainer ID Networkers, terus mirip banget gitu. Jadi mungkin memvalidasi aja gitu. Dan benar ternyata ya teman-teman. Ya saya salah satu yang beruntung ke IDN. Ada promo cost di IDN. Ada, nanti saya spill di grup ya. Tiba-tiba promo ya guys. Iya ya. Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Mungkin, Aman aman aman. oke. Oke, ditunggu ya infonya dari Kak Adit, teman-teman. Nah, untuk itu karena berhubung waktunya sudah tinggal 5 menit lagi, seru banget diskusinya hari ini, ya kan? Terus banyak banget ilmu baru yang didapetin dari bagi teman-teman semua, terus saya juga yang sebagai orang awam, bisa dibilang orang awam ya, di dunia cyber security ini. Terus kita udah bahas gimana caranya masuk ke dunia cyber security, terus skill yang dikuasai, sama sertifikat apa aja, terus insight seputar penetration testing. Nah, sebelum kita akhiri, mungkin Bang Adit bisa kasih one last advice buat teman-teman yang mau mulai berkarir di Red Team. Boleh Bang Adit, Kak Adit, silahkan. Oke, ini 3 poin ini sih yang saya pengen highlight. Fokus cyber security, menemukan, memberikan rekomendasi, memperbaiki cyber security lebih luas, ya, website dan mobile, dan sertifikasi bagus, tapi benar-benar project membuat tools. Kalau teman-teman ngerti em, apa ya, cara belajar yang baik, sebenarnya orang yang benar-benar em, apa ya, bermanfaat bagi banyak orang itu adalah orang yang quote and quote paling pintar. Bukan hanya di keep diri sendiri, tapi dia juga memberikan manfaat ke banyak orang, karena piramid tertinggi di dunia neurons atau otak itu yang memberikan atau giver. Kalau teman-teman baca Atomic Habits, teman-teman baca banyak buku lah. Emang dan datanya juga mengatakan kalau orang yang sering memberikan dan berdiskusi ke banyak orang, bermanfaat bagi banyak orang, itu yang memang paling
quote and quote pintar. Saya nggak tahu cara nyebutin pintarnya gimana ya di sini. Tapi itu yang saya pengen tekanin nih terutama. Dan jangan nyepelein orang yang nggak punya sertifikasi. Orang yang punya sertifikasi belum tentu sejago itu. Orang yang nggak punya sertifikasi, ya mereka malas aja ngambil sertifikasi. Padahal pengalamannya udah mungkin bukan lagi sebutannya. Teman-teman kalau tahu dunia lebih dalam lagi, Black Hat itu baru awal ya. Gitu. Gitu aja sih. Nabila ya? Iya. Oke, mantep banget nih Kak Adit. Thank you banget buat Kak Adit atas ilmu dan sharingnya hari ini. Juga terima kasih buat teman-teman peserta yang udah ikutan dan udah aktif banget diskusi tadi. Semoga buat teman-teman yang mau berkarir di dunia cyber security, terkhususnya Red Team, buat dapat makin termotivasi lagi buat explore di dunia cyber security lebih dalam. Dan jangan lupa buat follow up ilmu-ilmu yang tadi udah didapat ya hari ini. Jadi biar bisa mulai dan eksplorasi resource yang tadi udah disampaikan oleh Bang Adit. Nah, sebelum itu ini ada request dari Kak Hasan Jamalulail. Nah, kita akan ada pada sesi foto baru. Jadi untuk teman-teman kalau emang mau ini bisa langsung buat open cam ya. Jadi kita biar bisa foto bareng. Wih, ada pasien di juga ternyata ya, teman-teman. Dosen kita BS ya. Oke, pose dong Mas Adit gitu katanya dari biro. Waduh, apa nih? Nggak tahu saya. Oke, Bingung. oke kita tunggu ya. Wah, ada banyak banget ya ternyata. Ada dari Bangsu. Wih, deh, keren banget. Oke, kita mulai ya teman-teman. Satu, dua, tiga, senyum. Lagi, satu, dua, tiga. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Oh my God, itu ada yang Indra tuh banyak banget ya. Terima kasih banget antusiasme buat webinar kita kali ini. Buat teman-teman yang tetap mau update dengan event-event atau webinar lainnya, bisa jangan lupa untuk follow at Institut Teknologi Tangsel di Instagram dan stay tune buat webinar-webinar yang keren-keren banget tentunya. Untuk itu, akhir kata, aku Nabila Sarwadan sebagai moderator, pamit undur diri dan sampai ketemu di event berikutnya. Stay safe, stay secure, and keep hacking actively. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Nabila, terima kasih semua. Terima kasih Mbak. Iya,